Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta berdoa dulu nggih. Nanti salah satu mimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Nah, sini Azam. Mimpin doa. Mana bisa berdoa mulai. Untuk hari ini pertemuan yang pertama kita akan membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Nanti anak-anak dalam pembelajaran ini diharapkan yaitu satu mampu membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian yang kedua, anak-anak harus bisa menulis surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian yang ketiga, anak-anak nanti harus bisa memahami isi pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian yang terakhir, nanti anak-anak harus bisa menyebutkan makna yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian surat Al-Hujurat itu ayat 13 itu bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kurang lebihnya itu surat Al-Hujurat ayat ke-13. Oh ya, anak-anak di sini yang sudah ngajinya sudah sampai Al-Quran siapa? Tunjuk jari. Ayo tunjuk jari yang ngajinya sudah Al-Quran. Mas Hani belum? Sampai ngajinya sampai apa? Hah? Lupa? Kok lupa? Sampai apa? Ngaji apa? Juz amma. Akif? Juz amma. Kemudian siapa lagi yang belum sampai Al-Quran? Hah? Oh, Mas Brian. Mas Brian ngajinya sampai apa, Mas Brian? Berarti untuk kelas ini yang belum Al-Quran ada berapa? Nanti kita belajar membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Nanti Pak Guru yang mengajari anak-anak. Nanti Pak Guru membacakan, kemudian anak yang menirukan ya. Kalian semua menirukan. Ingat, panjang pendeknya diperhatikan. Terus makhrajnya diperhatikan. Kemudian ilmu tajwidnya juga diperhatikan. Jadi membaca Al-Quran itu tidak boleh salah. Tidak boleh salah, tidak boleh sembarang. Harus sesuai dengan ilmu tajwid. Nanti yang pendek harus dibaca pendek, yang panjang harus dibaca panjang, yang idhar harus dibaca jelas, yang idgham harus dibaca jeng. Terus yang apa? Eva harus dibaca samar. Coba Pak Guru tirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu
khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ya. Coba sekarang anak-anak yang bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 siapa? Maju. Ada yang mau maju? Sini. Siapa? Ayo. Yang keras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Shadaqallahul adzim. Pak Guru punya hadiah tadi buat yang tadi maju. Coba 3 anak tadi siapa yang maju? Sini tak kasih hadiah. Sini, ayo sini maju. Nih. Itu ya anak-anak. Baik, untuk yang kedua, setelah tadi anak-anak bisa membaca surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menulis surat Al-Hujurat ayat ke-13. Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga adalah memahami bacaan tajwid yang ada di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13 terdapat beberapa bacaan tajwid yang harus anak-anak pahami. Ya. Yang pertama, Pak Guru bacakan. Pada kata ya ayyuhan nasu. Yang pertama di sini ada ya ayyuha, ya a disebut bacaan mad jaiz munfasil. Okay. Kemudian ada lagi ya ayyuhan nasu, an-nasu disebut bacaan gunnah musyad. Ada lagi inna disebut bacaan gunnah musyad. Ada lagi khalaqna disebut bacaan qalqalah sughra. Ada lagi nah ini disebut bacaan mad tabi'i. Terus ada lagi kummi disebut bacaan disebut bacaan idgham mimi atau idgham mutama silen. Okay. Coba Pak Guru mau tanya, kenapa ini disebut bacaan mad jaiz munfasil? Yang pertama, siapa yang tahu? Hah? Ya, siapa yang tahu? Yang sore atau malam ngaji tajwid siapa? Tunjuk cari, ayo tunjuk cari. Sudah sampai mat apa belum? Belum. Nah, sekarang Pak Guru jelaskan. Di situ pada kata ya ayyuha, sini perhatikan sini. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Pada kata ya ayyuha itu disebut bacaan mad jaiz munfasil. Kenapa? Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata. Ya a dihitung. Ya a. Ulangi. Ya ayyuhan nasu. Yo. Ya ayyuhan nasu.
Kemudian ada lagi di sini ada bacaan gunnah musyaddadah. Nggih. Gunnah musyaddadah itu adalah apabila gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah itu adalah apabila ada nun berharokat tasdid atau mim berharokat tasdid. Ini disebut bacaan gunnah musyaddadah. Contoh inna disebut bacaan apa? Disebut bacaan gunnah musyaddadah. Terus lagi mimma disebut bacaan apa? Gunnah musyaddadah. Kenapa gunnah musyaddadah? Karena ada mim berharokat tasdid. Ini ada nun berharokat tasdid. Cara membaca gunnah musyaddadah harus dibaca dengan sangat berdengung. Tidak boleh. Di sini kan ada kata ya ayyuhan nasu, enggak boleh. Ya ayyuhan nasu, enggak boleh. Ya ayyuhan nasu, enggak boleh. Karena ada bacaan gunnah musyaddadah, nun berharokat tasdid, maka harus dibaca sangat berdengung. Paham ya anak-anak? Kemudian ada lagi di sini khalaqnakum. Disebut bacaan apa ini? Hah? Qalqalah. Kenapa qalqalah sughra? Ya, siapa yang tahu? Jadi huruf qalqalah itu, jumlahnya ada 5, yaitu baju di toko, ba, jim, dal, to, kof. Atau boleh kof, to, ba, jim, dal. Kof, to, ba, jim, kutban, jendal. Boleh. Ya. Apa? Hurufnya ada berapa anak-anak? 5. Apa saja? Ba, jim, dal, to, kof. Baju di toko. Atau kof, to, ba, jim, dal, kutban, jim. Boleh. Cara menghafalkan boleh. Kok ya ngapalke qalqalah, huruf qalqalah kok suwi temennya piye bisane apal ya? Piye? Qaf to ba jim dal, kuban jendal. Enggak apa-apa. Terus lagi, ngapalke kok suwi ya? Ba jim dal to qaf. Piye? Baju di toko. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, ngapalkannya seperti itu nggak apa-apa. Yang penting anak-anak paham dan hafal. Itu nggih. Kemudian qalqalah itu dibagi menjadi 2. Qalqalah itu dibagi menjadi 2. Qalqalah dibagi menjadi 2. 1. Qalqalah sughra. 2. Qalqalah kubra. Qalqalah sughra adalah apabila ada huruf qalqalah terletak di tengah kata. Kalau qalqalah kubra adalah qalqalah apabila ada huruf qalqalah terletak di akhir kata atau di akhir kalimat. Kalau qalqalah sughra harokatnya harus mati atau sukun.
Kalau qalqalah kubro, harokatnya tidak harus mati dan tidak harus sukun. Contoh, ya, contoh. Contoh qalqalah sugro. Kholakna. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ada kata kholakna. Ini disebut bacaan qalqalah sugro. Kenapa disebut bacaan qalqalah sugro? Karena ada huruf qalqalah terletak di tengah kata dan berharokat mati atau sukun. Kok ada huruf qalqalah di tengah kata kok harokate fathah atau kasroh atau dhammah, berarti itu bukan disebut qalqalah. Bukan disebut qalqalah sugro. Karena qalqalah sugro itu harokatnya harus sukun. Kholakna. Ya. Cara membacanya memantul. Qalqalah itu artinya memantul. Jadi membacanya harus dipantulkan. Tidak, membacanya tidak boleh kholakna, tidak boleh. Memantul. Kholakna. Ya. Contoh lagi. Abwabun disebut bacaan apa? Hah? Qalqalah. Kenapa qalqalah sugro? Karena ada huruf qalqalah terletak di tengah kata. Cara membacanya memantul, ya. Abwabun tidak boleh, abwabun tidak boleh, abwabun tidak boleh. Yang benar abwabun karena qalqalah. Qalqalah itu cara membacanya memantul. Nih, qalqalah sugro. Kemudian yang kedua, qalqalah kubro. Qalqalah kubro itu adalah qalqalah apabila ada huruf qalqalah terletak di akhir kalimat atau di akhir kata. Contoh banyak sekali contohnya di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah di dalam surat apa ya? Yang paling banyak itu di dalam surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, hafal tuh Al-Ikhlas? Coba dibaca bareng-bareng surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak bisa membedakan antara qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Pada surat Al-Ikhlas ayat pertama terdapat bacaan huruf qalqalah kubro. Kenapa? Karena ada huruf qalqalah terletak di akhir kata. Yang kedua, di ayat kedua juga terdapat qalqalah kubro. Kenapa? Karena ada huruf qalqalah terletak di akhir kata. Akan tetapi kalau di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, kembali lagi ke sini, ya, ada kata kholakna, disebut bacaan apa? Qalqalah sugro, karena ada huruf qalqalah terletak di tengah kata. Jadi banyak sekali hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ada lagi ini kholaknakum min. Ini disebut idgham mimi atau idgham utama silen. Karena apa? Karena mim mati bertemu dengan mim.
Mim mati bertemu dengan mim disebut bacaan idgham mutamasilain, nggih. Hukum bacaan mim mati itu dibagi menjadi berapa? 3. 1 idhar safawi, 2 ifa safawi, 3 idgham mimi. Idhar safawi itu adalah apa? Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Idhar safawi harus dibaca dengan jelas. Terus ada lagi yang kedua, idgham mimi atau idgham utama silain adalah apabila ada mim mati bertemu dengan huruf mim. Terus ada lagi hukum mim mati yaitu ikhfa safawi adalah apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba. Itu. Kemudian ini ada lagi min dakarin. Disebut bacaan apa? Siapa yang tahu? Nun mati bertemu dengan dal. Siapa yang tahu? Ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Nun mati bertemu dal. Ikhfa hakiki itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Ta, sa, jim, dal, dal, zain, sin, shin, shod, dot, to, do, fa, kof, kaf. Jumlahnya ada 15. Dan cara membacanya adalah samar, min dakarin, min dakarin, terus min dakariwa. Tanwin bertemu wawu disebut bacaan apa? Siapa yang tahu? Hah? Tanwin bertemu wawu. Siapa yang tahu? Ya. Ada yang tahu apa belum? Tunjuk cari. Enggak ada yang tahu? Satu kelas? Apa? Idgham bila guna apa idgham bi guna? Hah? Idgham bi guna. Kenapa idgham bi guna? Karena ada tanwin bertemu dengan wawu. Idgham bi guna itu adalah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya memasukkan dengan cara Terus ada lagi wa unsa. Unsa tadi sudah Pak Guru jelaskan dah. Disebut bacaan apa? Ikhfa hakiki, nun mati bertemu sa. Wa ja'alna. Ini mat tabi'i. Tadi sudah Pak Guru jelaskan juga. Terus syu'uban. Wa ja'alna kumsu. Memati bertemu shin. Idhar safawi. Tadi sudah saya jelaskan. Wa qabaila li ta'arufu. Terus inna akramakum. Inna juga sudah paham ya? Akramakum id. Paham apa belum? Memati bertemu ain. Disebut bacaan apa? Hah? Apa? Kok ikhfa safawi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Mim mati bertemu ain. Idhar safawi. Kenapa idhar safawi? Karena ada mim mati bertemu dengan ain, maka disebut bacaan idhar safawi. Idhar safawi itu Pak Guru ulangi dan jelas. Apabila ada mim mati bertemu dengan selain huruf mim atau ba. Nek mim mati bertemu mim disebut idgham mimi atau mutamasilain. Mim mati bertemu ba disebut ikhfa safawi. Kalau mim mati bertemu selain mim dan ba, mim mati bertemu alif, idhar safawi. Mim mati bertemu ta,
Idhar yang keras. Mim mati bertemu ta. Mim mati bertemu jim. Mim mati bertemu ha. Mim mati bertemu kha. Mim mati bertemu dal. Mim mati bertemu dal. Mim mati bertemu ro. Mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu mim. Mim mati bertemu ba. Hah? Ba safawi. Ya, itu nggih anak-anak. Terus ada lagi. Innallaha. Inat disebut bacaan gunah musab. Nah, alimun khabir disebut bacaan. Kok enggak tahu? Tanwin bertemu kha. Idhar hal. Idhar hal ki adalah apa? Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf alif, ha, kha, ain, ghain. Nah, itu disebut bacaan idhar halqi. Nah, cara membacanya idhar halqi harus dibaca jelas, tidak boleh berdengung. Innallaha alimun khabir, salah. Innallaha alimun khabir, salah. Salah dah? Karena harus jelas. Innallaha alimun khabir, seperti itu. Harus jelas itu. Jadi itu anak-anak hukum bacaan yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Kemudian setelah kita memahami hukum bacaan tajwid yang ada dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yang selanjutnya kita anak-anak harus bisa memahami isi pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Untuk memahami isi kandungan pokok yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, anak-anak harus bisa mengetahui maknanya atau artinya dulu, ya. Coba dibaca dulu surat Al-Hujurat ayat ke-13. Ayo bareng-bareng. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tuh.
Jadi artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan, kami Allah, sesungguhnya kami Allah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, Allah kemudian menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya, dah, banyak sekali dah. Berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya tujuannya adalah supaya kamu saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal dengan satu dengan yang lainnya. Artinya apa? Artinya saling kenal mengenal di sini adalah li ta'arofu, supaya kalian tidak bermusuhan dengan satu dengan yang lain. Supaya kalian tidak boleh bermusuhan. Jadi harus saling kenal mengenal, tidak boleh saling bermusuhan. Kemudian sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Jadi manusia itu di sisi Allah itu yang paling mulia menurut Allah adalah bukan orang yang paling pintar, bukan orang yang paling tampan, bukan orang yang paling cantik, bukan. Jadi tidak boleh Aufa nganu olo-olonan karo Brian. Alah Aufa cendek cilik ireng, enggak boleh. Karena apa? Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan cendek dure, bukan bagus olone, nggih. Ayo, enggak boleh. Itu diambil. Nggih. Sekali lagi, bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling kenal mengenal. Dan orang yang paling takwa di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu. Kemudian pesan pokok yang terkandung di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. Tuh, yang pertama adalah Pak Guru munculkan pesan pokok yang terkandung dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13. 1. Perbedaan di antara manusia adalah ketetapan dan qada Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan dengan jenis kelamin berbeda, suku berbeda, dan bangsa yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan penciptaan manusia bertujuan agar saling mengenal. Dan yang terakhir, manusia yang derajatnya paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Sampai di sini anak-anak, dari materi surat Al-Hujurat ayat ke-13 tadi yang telah Pak Guru jelaskan, anak-anak sudah paham apa belum? Nah, kalau sudah paham,
Sekarang anak-anak mengerjakan tugas. Ayo, buku tulisnya dikeluarkan. Buku tulisnya dikeluarkan. Buku tulisnya dikeluarkan. Sudah nggih? Sudah. Soalnya ditulis dulu. Soalnya ditulis dulu. Tulislah surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sudah semua? Soalnya sudah ditulis semua anak-anak? Kalau sudah, sekarang anak-anak mengerjakan. Ingat. Gimana? Yang nomor 2. Siapa yang mau mengerjakan nomor 2? Mbak Marsha, sini Mbak. Manusia yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah manusia yang paling bertakwa. Ya anak. Jadi untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Untuk itu kita tutup dengan doa. Kita saja maju. Semuanya siaplah melawan. Assalamualaikum warahmatullahi